옛날에도 똑같아. 셀 필요가 없어. 10, 20 이렇게 10단위로 냈어. 좀 어색하게 했는데 그래도 동생을 여기서 봐서 기분이 좋아. 그런데 Jadwal lengkap Kovo Cup 2024, turnamen pemanasan sebelum Liga V Korea Selatan 2024 hingga 2025 berputar. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi bergabung di grup neraka, yaitu grup A yang terdiri atas Pink Speeders, IBK Altos, dan tim tamu undangan dari Jepang, Aran Mare. Sementara grup B dihuni oleh juara Liga Voli Korea tahun lalu, Suwon Hyundai EC Hillstate, GS Chalters, Korea Expressway Highpass, dan iPeppers. Megawati Hangestri sebagai pemain asing dari Asia dijadwalkan akan bergabung dengan tim pada akhir Agustus atau awal September 2024. Megawati akan bermain dengan Vanja Bukilit, mantan pemain Highpass yang pindah ke Red Sparks. Red Sparks akan memulai laga pada hari kedua, Senin 30 September 2024 melawan IBK Altos. Selanjutnya pertarungan seru melawan musuh bebuyutan, Pink Speeders pada 2 Oktober 2024. Pertandingan terakhir melawan Aran Mare Yamagata akan berlangsung pada 4 Oktober 2024. Pelatih Pink Speeders Abo Danza ditanya klub mana yang bakal menjadi saingan berat di musim 2024-2025. Sementara itu, sejumlah peraturan baru akan diperkenalkan oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan alias KOVO pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. KOVO berusaha menyelaraskan sejumlah peraturan di Liga Voli Korea dengan regulasi dari FIF selaku induk olahraga bola voli dunia. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh media Korsel. KOVO mengumumkan inisiatif baru yang ditujukan untuk menciptakan sebuah Global KOVO jelang KOVO Cup pada September dan V-League yang dimulai pada Oktober. Sejalan dengan ini, pada tanggal 28 Agustus, KOVO mengumumkan salah satu dari kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraan V-League. Fokusnya adalah untuk memperkuat level kompetisi secara internasional dan membawa V-League agar sejalan dengan tren internasional dan regulasi FIF untuk kompetisi internasional. Sejumlah aturan di Liga Voli Korea memang berbeda dengan FIF. Salah satu contohnya adalah pemeringkatan tim di klasemen yang ditentukan oleh jumlah poin duluan dan alih-alih jumlah kemenangan. Selain itu, kesempatan meminta video challenge kepada tim hanya diberikan 1 kali setiap set, tidak berkurang jika challenge berhasil, dan bukannya 2 kali. Hal ini berbeda dengan peraturan FIF untuk kompetisi bola voli yang mana telah diterapkan di Indonesia, salah satunya di Proliga. Perbedaan kedua ini yang akan coba diubah di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Selain itu, musim depan tim juga boleh meminta challenge ketika rally masih berlangsung jika menemukan pelanggaran oleh lawan. Sebelumnya, challenge baru bisa diminta setelah rally selesai. Di Proliga, tim sudah bisa meminta wasit untuk menghentikan rally jika menemukan pelanggaran sejak teknologi video challenge diperkenalkan di babak final 4 dari musim 2023. KOVO berencana mengembangkan video challenge dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence, AI, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ketika pengembangan sistem perwasitan berbasis AI sudah komplit, kami berharap dapat melihat keputusan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, tulis KOVO. Adapun satu peraturan internasional yang belum diterapkan di Proliga tetapi akan diadopsi oleh Liga Voli Korea adalah kartu hijau. Kartu hijau diberikan kepada pemain yang mengakui pelanggaran yang dilakukannya sebelum wasit memberi sinyal video challenge. Kartu hijau telah dibawa FIF ke kompetisi internasional saat Volleyball Nations League 2023. Aturan ini pertama kali diterapkan di Liga Italia. Tim yang memiliki akumulasi kartu hijau tertinggi akan mendapatkan penghargaan bertajuk Fair Play Moment. Liga Voli Korea juga sudah punya penghargaan Fair Play. Musim lalu, pemenang penghargaan di sektor putri adalah Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Aturan-aturan baru ini akan diuji coba pada KOVO Cup 2024 dan akan ditinjau kembali sebelum diterapkan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri mendapatkan perpanjangan kontrak untuk bergabung dengan tim Red Sparks hingga 1 tahun ke depan. Dalam dekat-dekat ini Mega akan bermain dalam turnamen KOVO 2024.
Turnamen pramusim Liga Voli Korea ini berlangsung mulai 29 September hingga 6 Oktober. Namun hingga saat ini Mega masih berada di Indonesia bermain untuk timnas dalam ajang Sivela Guage dan ajang Kapolri Cup. Sedangkan, di sisi lain Gawati Hangestri, Panja Beukilik, telah berada di Korea. Turnamen KOFO Cup Putri diikuti oleh 7 tim peserta Liga Voli Korea. Selain itu juga ada 1 tim undangan Aranmari Magata, Jepang. Menurut beberapa media Korea Selatan, Megawati akan datang di Korea pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September. Namun hingga saat ini Megawati belum menyatakan secara langsung kapan dia akan bergabung dengan Red Sparks. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dipandang memiliki potensi untuk membuat peta persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 berbeda. Pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 diyakini akan menghadirkan persaingan sengit dengan salah satunya melibatkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tim besutan Ko Hye-jin tersebut pada musim lalu mencatatkan pencapaian yang mengesankan dengan melangkah hingga babak playoff. Kesuksesan Red Sparks pada musim lalu jelas tidak bisa dilepaskan dari performa garang pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menjadi salah satu ujung tombak Red Sparks bersama Giovanna Milana alias Gia pada musim lalu. Dengan kegarangan di lapangan, Megawati menjelma sebagai amunisi tersubur atau top skor di tim berjuluk Red Force itu. Red Sparks pun melaju ke babak playoff dengan bertengger di peringkat ketiga dalam klasemen reguler Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Keberhasilan melangkah ke playoff menjadi yang pertama bagi Red Sparks setelah menanti 7 tahun lamanya. Langkah Red Sparks harus terhenti tatkala Megawati dan kolega harus mengakui keunggulan Heungkuk Live Pink Speeders. Menghadapi musim ini, Red Sparks masih akan mengandalkan Megawati di lini serang guna mendulang poin demi poin penting. Beberapa perombakan dilakukan oleh tim yang berasal dari kota Daejeon, Korea Selatan itu terutama untuk 1 legiun asingnya. Kepergian Gia yang memilih pulang ke negaranya Amerika Serikat membuat Red Sparks meminang Panja Beukilik. Pemain yang musim lalu membela Gimcheon Korea Express Hypass tersebut diyakini akan membuat Red Sparks semakin garang bersama Megawati. Hal itulah yang berada dalam benak Marcelo Abbondanza selaku pelatih dari Pink Speeders, tim runner-up Liga Voli Korea musim lalu. Pria asal Italia tersebut memasukkan Red Sparks sebagai salah satu dari 4 tim yang patut diwaspadai di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. 3 tim lainnya adalah Suwon Hyundai EC Hillstate yang merupakan juara bertahan, Hwaseong IBK Altos dan Korea Express Hypass. Hyundai EC adalah tim pemenang musim lalu, kata Abbondanza. Mereka tidak melakukan perubahan dalam daftar pemain untuk menghadapi musim ini, jadi saya pikir secara alami mereka bisa ada di papan atas. Sejak bursa transfer terakhir, Korea Express Corporation dan IBK Altos melakukan langkah bagus, jadi saya sangat menantikannya, imbuhnya. Untuk Red Sparks sendiri, Abbondanza masih merasa bahwa Megawati akan menjadi tumpuan mereka untuk mendobrak pertahanan lawan. Saya pikir tim-tim lain, tak hanya kedua tim tersebut, akan berada di level yang lebih tinggi, ucap Abbondanza. Red Sparks juga memilih pemain asing mereka lebih awal dan mereka juga memiliki Megawati, jadi saya pikir mereka akan tetap bermain dengan baik. Tim bola voli putri Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, cukup menghadapi jadwal yang sibuk pada jeda musim Liga Voli Korea. Red Sparks 2 kali melakoni laga pramusim dengan bertolak ke Indonesia lalu ke Cina. Situasi tersebut rupanya belum banyak dirasakan oleh para pemain klub bola voli Korea Selatan. Apalagi yang di luar dari bagian skuad timnas voli Korea Selatan. Salah satunya adalah outside hitter Red Sparks, Park Hye-min yang merasa senang dengan memainkan bola voli di luar negeri. Pemain bernomor punggung 10 itu mengungkapkan kembali momen paling berkesan selama jeda musim Liga Voli Korea. Park Hye-min mengatakan dirinya sangat bersenang-senang di Indonesia. Dia juga mengambil pengalaman dari kunjungan tersebut dengan mengalami situasi bertanding dengan tim bola voli luar negeri. Sementara itu, pemain timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi akan bertolak ke Korea Selatan.
Seperti musim lalu, Megawati akan memperkuat tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024-2025. Sebelum Liga Voli Korea bergulir pada 19 Oktober 2024 mendatang, Megawati harus segera merapat ke Red Sparks untuk persiapan dan latihan. Namun, Megawati sepertinya akan berangkat ke negeri ginseng lebih cepat untuk memperkuat Red Sparks besutan pelatih Ko Hae-jin. Pasalnya, tim Liga Voli Korea akan berjibaku di turnamen KOFO Cup yang berlangsung 21 hingga 28 September 2024. Sebelumnya memang Federasi Voli Korea Selatan membuat aturan bahwa KOFO Cup hanya memperbolehkan pemain lokal yang bertanding.